Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang sirah semuanya, alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali, bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat lahir batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan, melimpahkan rahmatnya dan taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Dan Allah semoga mengabulkan setiap hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan Allah menganugerahkan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah dan berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Kang Sira semuanya, pada video kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan lelah untuk terus bersolawat. Jangan merasa lelah untuk terus bersolawat. Jikalau saat ini solawat kita belum Allah kasih keajaiban, terus saja istiqomah membaca solawatnya. Baca solawatnya terserah ya, mau solawat Jibril, mau solawat Nariyah, Munjiat, Tibil Kulub, Adrikni, dan lain-lainnya. Karena solawat itu banyak ya sahabat-sahabat sekalian. Silakan amalkan solawat yang memang teman-teman bisa untuk membacanya. Tetapi satu yang harus dilakukan adalah istiqomah. Istiqomah itu memang berat. Pantas ada satu syair ya dari ulama, intabtagil karomah fastaqim bil istiqomah. Jika engkau ingin kemuliaan, maka istiqomahlah. Istiqomah itu konsisten dengan kontinuitas yang tinggi. Malam ini baca 1000, malam esoknya baca 1000 sholawat, malam besoknya lagi baca 1000 lagi sholawat, terus itu istiqomah namanya. Kalau sekarang 1000, besoknya tidak, baca lagi semampunya atau seketemunya, itu nggak istiqomah. Jadi teman-teman kalau ingin segera mencapai impian, ya istiqomahlah membaca sholawat. Karena gini, banyak yang mengeluh ya, kenapa sih saya sudah membaca sholawat tapi kok begini-begini aja. Ya, kayaknya keajaiban kok belum datang-datang juga sama saya. Sebenarnya sih teman-teman, keajaiban itu sudah ada, cuman kita tidak merasakan. Ya ambil contoh, kita ini baru sekali baca sholawat, misal 1000. Ya baca 1000 sholawat. Sebenarnya itu sudah ada keajaiban. Di antaranya adalah ketenangan hati. Kemudian Allah kasih keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Dan itu adalah keajaiban juga. Ya. Harus kita syukuri. Andaikan kita memang merasa sholawat itu tidak ada keajaibannya, nah ini harus dipertanyakan. Mendingan teman-teman sekalian jangan baca sholawat kalau begitu. Karena tidak merasa yakin. Tidak merasa yakin akan keajaiban sholawat. Kenapa saya merasa teman-teman banyak yang mengeluh setelah membaca sholawat? Karena intinya sih nggak yakin, nggak istiqomah, itu doang ya penyakitnya. Dan kemudian berhenti di tengah jalan. Padahal baca sholawat itu terus. Ya. Terus, jangan lelah, jangan merasa capek bersholawat. Terus aja. Jadi sholawat itu kayak zikir kita sehari-hari. Misal ya, kalau saya nih baca sholawat Jibril sepanjang hari. Sepanjang hari. Sambil kerja, sambil duduk, sambil melayani konsumen. Itu sholawat Jibril aja dalam hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, terus kemudian tambahin sholawat habis sholat fardu munjiat. Ya. Munjiat itu minta keselamatan. Kemudian habis sholat isya adrikni 313. Terus baca sholawat adrikni. Nah, adrikni ini untuk
segera hajatnya tercapai. Dan itu kalau 3 sholawat aja diamalin teman-teman. Adrikni, ya habis sholat isya 313, munjiat 11 setelah sholat fardu, kemudian sholawat Jibril itu sepanjang hari. Insya Allah Allah mudahkan. Akan ada kejutan-kejutan yang kita tuh nggak memprediksi gitu. Biasanya seperti itu teman-teman sekalian. Pasti ada kejutan yang tidak bisa diprediksi oleh kita sekalian. Kita ini kadang merasa, aduh gimana nih ya, aduh gimana. Nah kalau ngeluh begitu, keajaiban tuh hilang seketika. Pokoknya kita pasrahkan aja sama Allah udah. Ya, pasrahkan sama Allah, kemudian kita terus bersolawat. Jangan banyak mengeluh ketika membaca solawat. Kalau banyak mengeluh, itu keajaiban gak pernah akan datang kepada kita. Kenapa kita harus mengeluh? Ya, selama kita masih bisa makan, selama kita masih sehat walafiat, itu kan nikmat yang harus kita syukuri. Nah, yang penyakitnya kita ini, sholawatnya atau doa-doanya melalui jalur sholawat pengen segera diijabah, pengen segera dikabulkan. Besok harus ada uang 200 juta, nggak bisa teman-teman. Aduh itu gimana ya, kayak maksa banget gitu. Tapi memang kalau memang yakin, ya harus yakin sih. Jalani aja. Ya memang butuhnya 100 juta esok hari, kenapa baca sholawatnya nggak banyak aja? Ada kok kisahnya. Orang yang punya utang 2000 dinar, lunas dalam semalam dengan baca sholawat. Tapi syaratnya itu, yang baca sholawat yang lunas 2000 dinar waktu itu, dia baca sholawatnya kayak gimana? Itu semalaman teman-teman sekalian. Dari habis isya sampai subuh dia nggak tidur. Bahkan ketiduran menjelang subuhnya baru bermimpi bahwa dia disuruh datang kepada gubernur, sampaikan salamku dan sampaikan bahwa sholawatmu yang 1000 sudah aku terima. Cuma begitu doang. Si gubernur ngasih uang 2000 dinar untuk melunasi hutangnya. Ternyata yang ngutangin juga didatangi Rasulullah. Kalau kamu pengen punya syafaat dari aku, lunaskan hutang sepulan. Akhirnya uang dapat, lunas hutang juga. Itu keajaiban. Dan itu cerita kisah itu ada di dalam kitab ya, As-Sohihul Ibad. Ada dalam kitab As-Sohihul Ibad. Dan kita kenapa nggak bisa mengambil hikmah dari itu? Kalaupun keajaiban kita tidak sama seperti yang orang yang lunas hutang dalam semalam, minimal 1 minggu hutang kita lunas. Atau 1 bulan hutang kita lunas. Atau 2 bulan, 3 bulan hutang kita lunas. Atau 1 tahun hutang kita lunas. Ya gimana Allah itu mah, ya teman-teman sekalian. Kita tidak boleh memaksa Allah untuk mengijabah doa kita. Tugas kita adalah merayu Allah. Kalau memaksa, ibaratnya kalau teman-teman maksa, coba teman yang lain, teman-teman ini maksa, utangin saya 100 juta, utangin saya 100 juta, gimana? Gedek nggak? Pasti langsung kabur, bahkan WA-nya diblokir mungkin. Tapi kalau kita merayu dengan baik-baik, merayu Allah dengan baik-baik, dan kita tunjukkan ya kualitas ibadah kita, masa iya sih seorang bos kepada karyawannya yang kerjanya ikhlas, kemudian maksimal, ya, masa iya gajinya sama dengan karyawan yang biasa-biasa aja? Kita pun seperti itu sama Allah. Masa iya sholat kita yang maksimal, ibadah kita yang maksimal, seperti rajin sholat, sholatnya tepat waktu, baca Quran 1 juz setiap hari, duha, tahajudnya, sunnah rawatibnya, puasa Senin Kemisnya, sholawat Jibrilnya 15.000 setiap hari, sholawat adrikninya 1000 setiap hari, sholawat munjiatnya minimal 100 setiap hari. Masa iya tidak ada keajaiban? Masalahnya adalah bisa enggak ngamalin. Orang-orang yang berdasarkan nafsu pengen segera ijabah doa, itu nafsu ya teman-teman. Biasanya dia akan berhenti baca sholawat. Saya ulangi, orang-orang yang biasanya ingin segera diijabah doa,
kemudian baca sholawat, biasanya tidak istiqomah baca sholawatnya, tidak menikmati zikir sholawatnya, karena nafsu. Coba deh teman-teman, kalau teman-teman seperti itu, mending jangan baca sholawat, udah tinggalkan. Tapi kalau teman-teman ingin menikmati prosesnya, ya, ingin menikmati prosesnya, baca sholawatnya dinikmati, diresapi, bahkan teman-teman itu belajar sirah nabawiyahnya, sejarah nabinya, makin cinta tuh dalam hati sama Rasul, bahwa Rasul itu benar-benar rahmatan lil alamin. Jangankan kita sebagai umatnya, non muslim aja Rasul tolong, Rasul kasihi, Rasul sayangi, apalagi kita sebagai umatnya. Masa iya sih Rasul nggak nolong kita, ngasih syafaat? Walaupun Rasul udah wafat, ya, itu itu Rasul itu tetap ada aslinya, hakikatnya masih ada. Insya Allah akan datang dalam kehidupan kita untuk memberi syafaat agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, hutang lunas, rumah gede, mobil punya, istri soleha, anak-anak soleh dan soleha, pinter-pinter jadi orang semua, tetangga baik, ya kan? Lingkungan baik, itu rezeki yang Allah akan kasih kepada orang-orang yang istiqomah membaca sholawat. Man amana wa amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Thayyibah itu baik, kehidupan yang kalau orang Sunda bilang tiis cili herang panon. Jadi apa yang dilihatnya itu adem, tidak ada. Ini telinganya itu tidak pernah mendengar apa yang membuat hatinya ruwet, nggak ada. Pokoknya orang-orang yang rajin baca sholawat, kehidupannya akan baik, teman-teman. Kehidupannya akan baik, makanya jangan lelah untuk bersolawat. Minimal satu aja amalin, sholawat Jibril, setiap hari. Tidak mengenal waktu, bawa tasbih yang biasa, elektrik itu yang dipijit-pijit, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Daripada kita ngobrolin orang, ngomongin orang, gunjing, gosip, mendingan kita sholawat. Hindari pergaulan-pergaulan yang suka ngomongin orang tuh, hindari. Itu negatif semua, tinggalkan. Ganti dengan sholawat. Daripada pikiran kita menerawang yang gak baik-baik, fokus ke sholawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Masa iya keajaiban gak datang? Ya oke teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengingatkan terus kepada teman-teman. Yang pertama, jangan ngeluh ya ketika baca sholawat. Istiqomah, konsisten, dan yakin. Jangan pernah ada dalam hati terbersit sholawatnya tidak diijabah. Jangan. Karena keajaiban akan hilang dari kehidupan. Udah nikmati aja baca sholawatnya, insya Allah Allah akan kasih keajaiban di hari yang indah, di waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.